Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di pagi hari yang indah ini, mari kita sediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat mengerti, memahami akan apa yang kita renungkan di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun, itu semua karena kasih anugerah-Mu semata ya Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan apa yang kami baca pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, ketika kita mengasihi seseorang, saya yakin bahwa kita rela melakukan apapun untuk orang tersebut, termasuk memberikan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita untuk orang yang kita kasihi itu. Nah, apapun yang kita perbuat, kita lakukan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi tersebut. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap Yesus. Nah, di Matius 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13, di situ diceritakan bagaimana seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke Betania. Dia datang ke rumah salah seorang yang bernama Simon si Kusta. Nah, ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang membawa minyak yang sangat mahal harganya, lalu menuangkan minyak itu di atas kepala Yesus. Di ayat 6 sampai ayat 10 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu, murid-murid pada waktu itu menjadi gusar, mereka menjadi marah. Mereka katakan bahwa kenapa minyak yang mahal harganya itu tidak dijual dan uangnya itu bisa dibagikan ke orang-orang miskin. Mendengar, mengetahui apa yang dikatakan oleh murid-murid itu, Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa kenapa kamu menyusahkan perempuan ini? Tuhan Yesus melihat sebuah ketulusan yang dilakukan oleh perempuan tadi. Karena itu ketika mereka mengatakan bahwa ini sebuah pemborosan. Tetapi yang dilakukan oleh perempuan ini bagi Tuhan Yesus itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Nah, di ayat 11 dan 12 dikatakan seperti ini. "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Jadi mengatakan seperti ini bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan orang-orang miskin. Kita tahu bahwa dalam pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia, dia sangat peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, dengan orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dipandang sebelah mata, termasuk orang-orang miskin. Dia sangat peduli dengan mereka. Tuhan Yesus katakan seperti itu bukan berarti dia mengabaikan orang-orang miskin. Tidak, tetapi dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menekankan sesuatu yang sangat penting di sini, yaitu mengenai peristiwa pengorbanannya, kematiannya. Nah, sebelum kematiannya, menjelang kematiannya, perempuan ini melakukan sesuatu yang sangat penting dalam persiapan penguburannya, dalam persiapan kematiannya, yaitu dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal harganya. Perempuan ini telah melakukan yang sangat terbaik untuk Tuhan Yesus.
Semua yang dilakukan oleh perempuan tadi adalah untuk mempersiapkan hari menjelang kematian Tuhan Yesus. Sebelum Yesus mengorbankan dirinya, sebelum Yesus mati, dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjelang hari-hari kematian Tuhan Yesus, berada di minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Tuhan yang sudah rela berkorban untuk kita. Tuhan yang memberikan nyawanya untuk kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Dia? Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, anugerah keselamatan daripada Tuhan, mari kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan seluruh kehidupan kita ke Tuhan. Kalau kita memberikan seluruh kehidupan kita ke Tuhan, maka otomatis kita juga tidak membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh dosa, untuk dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan kehidupan kita, tenaga kita, waktu kita, kekayaan kita, apapun yang kita punya dalam kehidupan kita mau memberikan untuk Tuhan. Di dalam pelayanan kita, mari kita melakukan yang terbaik. Di dalam kehidupan kita, mari kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita mau selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan nyawanya sendiri diberikannya kepada kita. Apapun yang kita lakukan tidak bisa membalas pengorbanannya. Tetapi Tuhan mau kita sebagai orang yang diselamatkan, kita juga hidup mengasihi Dia, hidup selalu menuruti apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi anaknya, maka kita juga pasti mau hidup selalu menuruti firman-Nya, hidup selalu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan menolong kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang diselamatkan, kita mau berjalan di dalam Tuhan, selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu untuk menyelamatkan setiap kami. Tolong kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami mempersembahkannya untuk-Mu. Kami melakukannya semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan juga, kami mau menjauhi hal-hal yang Engkau benci. Kami mau menjauhi dosa-dosa. Kami mau menjauhi keinginan-keinginan duniawi Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kami kemampuan untuk melawan setiap godaan-godaan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.